Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, caranya meruqyah orang lain itu gimana ya tata caranya? Tata cara meruqyah. Tata cara meruqyah. Sebenarnya ruqyah itu bahasa yang populer di tengah-tengah kita adalah mantra-mantra. Cuma kalau kita bilang mantra, mantra, dikiranya dari agama lain itu ya. Padahal terjemahnya adalah mantra-mantra. Atau pendekatan dalam bahasa Indonesia adalah mantra-mantra. Baik, kita tidak terjemahkan, kita sebut sesuai istilah yang ada, ruqyah. Ruqyah itu apa sih? Ruqyah itu melakukan upaya pengobatan yang non medis. Karena ada pengobatan medis. Pengobatan medis itu datang ke dokter. Dokter kemudian beritahu ini sakitnya ini, diagnosanya ini. Maka upaya pengobatannya agar Allah kasih kesembuhan, minum ini, ngatur makan dan seterusnya. Itu namanya upaya-upaya medis. Nah, ruqyah itu upaya-upaya yang non medis. Apa? Nah, kita baca secara lengkap saja, sudah kita siapkan. Tata cara ruqyah yang sesuai dengan syariat. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya kesembuhan datangnya dari Allah. Itu harus yakin. Jadi ketika kita meruqyah, membacakan orang dengan bacaan-bacaan ruqyah, maka kita harus menghadirkan hati. Bukan bacaan-bacaan ini yang menjadikan si pasien sembuh, tapi yang menjadikan pasien sembuh adalah Allah Azza wa Jalla melalui bacaan-bacaan yang kita bacakan. Jadi ini yang pertama, harus meyakini bahwasanya kesembuhan datangnya dari Allah. Yang kedua, materi ruqyah. Materi ruqyah itu apa? Materi ruqyah adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kita bacakan. Sesungguhnya seluruh ayat Al-Quran adalah ruqyah. Sesungguhnya seluruh ayat Al-Quran adalah ruqyah. Tetapi jika nas menunjukkan ayat-ayat tertentu, maka tentu itu lebih diutamakan. Yang saya sebutkan tadi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, atau dalam Al-Baqarah ada ayat kursi, itu secara nas menunjukkan kekhususan. Memang itu yang lebih diutamakan. Dan sesungguhnya seluruh ayat Al-Quran adalah ruqyah. Ruqyah ya pakai qaf, bukan hamzah. Ruqyah. Kadang-kadang orang salah. Boleh nggak minta di ruqyah? Keliru. Bukan boleh nggak minta di ruqyah, tapi boleh nggak minta di ruqyah pakai ya. Nah, kemudian selain Al-Quran juga hadis-hadis. Selain Al-Quran yang dibacakan adalah hadis-hadis. Misalnya membacakan Rabbanas, Adhibil Ba'sa Ishfi, innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Jadi ini yang kedua. Apa yang kedua? Ruqyah harus dengan Al-Quran, harus dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, harus mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah saat kita membaca dan berdoa. Jadi kita khusyuk. Kita ketika membaca ayat-ayat tertentu atau kita membaca doa-doa dari hadis, itu kita khusyuk. Kita menghadapkan diri kepada Allah bahwasanya Allah adalah Asy-Syafi, zat yang menyembuhkan. Jadi harus khusyuk. Apa yang dibaca oleh lisan diikuti oleh hati. Jadi jangan sampai meruqyah kemudian hatinya kemana-mana. Loh gimana? Melakukan pengobatan hatinya kemana-mana. Sekarang begini, kita kasih gambaran. Dokter melakukan pengobatan, tapi hatinya kemana-mana. Padahal tangannya megang apa? Suntik. Kira-kira gimana? Gak akan mungkin dokter melakukan demikian, gak akan mungkin. Nah apalagi kita di hadapan Allah. Ketika kita mengatakan dokter tidak mungkin berbuat begitu. Nah kita yang di hadapan Allah lebih tidak mungkin lagi. Jadi apa yang kita baca kita harus khusyuk, ya, harus khusyuk terhadap apa yang kita baca. Kita ikhlaskan niat bahwasanya ini adalah upaya yang kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat tadi sudah disinggung. Yang keempat adalah
membaca surat Al-Quran dan hadis. Tetapi di sini ada tambahan. Nah, ini menjadi poin keempat. Apa tambahannya? Ditiupkan. Ditiupkan pada si pasien. Jadi pengaruh-pengaruh bacaan kita Al-Quran ini biar pengaruhnya, jadi ludahnya atau tanpa ludah anginnya ini mengenai pasien. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari, yaj'u kaffaihi thumma yanfuthu fihima fayaqra'u kullu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima ma istata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrat. Dalam hadis Bukhari, Nabi tangannya digabungkan begini, kemudian Nabi membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup, kemudian Nabi usapkan ke seluruh tubuh yang memang bisa terjangkau. Itu dibaca dulu atau ditiup dulu? Iya, dibaca dulu baru ditiup. Dibaca dulu baru ditiup. Intinya adalah bukan sekedar membaca, tetapi angin dari kita membaca, atau ludah atau tanpa ludah yang dari kita membaca itu mengenai pasien. Jadi gini, kayak obat diminumkan. Nah, sekarang yang diminum bukan obat, tapi pengaruh bacaan, gitu. Pengaruh bacaan. Jadi ditempelkan melalui apa? Tiupan tadi. Baik. Kemudian yang berikutnya sudah berapa, Mas Salman? Sudah 4 ya. Sekarang yang kelima, menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran dan doa yang sedang dibaca. Tadi udah disinggung sebenarnya. Kalau dokter nyuntik kemudian kemana-mana tidak mungkin, jadi harus meniatkan diri, ya. Harus fokus maksudnya. Demikian pula kita ketika meruqyah meniatkan diri menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang dipertegas pada poin ini adalah menghayati makna apa yang dibaca. Jadi jangan lisan baca gelambir, jangan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu anna Allah la yastajibu da'watan min qalbi ghafilin lahin." Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya doa kalian itu diijabahi. Ketahuilah, lebih lanjut kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Demikian pula ruqyah, karena sesungguhnya adalah berdoa agar disembuhkan ini si pasien melalui obat yang berupa bacaan-bacaan yang dikenakan kepada pasien. Maka sama seperti berdoa, maka jangan sampai lalai. Kemudian yang berikutnya, nomor berapa, Mas Salman? 6 sekarang. Yang keenam sekarang, orang yang meruqyah hendaknya dia memperdengarkan bacaannya. Jadi nggak nggak kedengaran, nggak, diperdengarkan bacaannya. Misalnya baca Al-Fatihah, a'udzubillah, yang dekat ya, biar kenapa namanya? Hembusan napasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi diperdengarkan. Misalnya baca dari hadis, Rabban nas adhibil ba'sa ishfi innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Jadi dikeraskan biar yang diruqyah mendengar. Kira-kira hikmahnya apa dengan mendengar? Hikmahnya yang pertama, dia belajar. Oh, itu toh ruqyah. Yang dibaca itu toh. Dan yakin benar-benar yang dibaca itu semuanya dari syariat. Nggak ada baca bim, salah bim, abrah, gadabrah, nggak ada. Jadi, oh itu toh yang dibaca. Jadi belajar. Yang kedua apa? Yang kedua, dia akan merasa tenang dengan dibacakan Al-Quran. Dia akan merasa tenang dengan dibacakan hadis. Maka perlu diperdengarkan, ya. Ini yang berapa?
Keenam. 6. Sekarang yang ketujuh. Sekarang yang ketujuh. Kalau tadi dibahas meniupkan bacaan baik dengan tanpa ludah atau dengan ludah, ya. Jadi kalau tanpa ludah ya cuma ngintop. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cuma apa? Angin, gak ada ludah. Jadi kalau misalnya tiup, bisa jadi ada percikan-percikan. Ya entah yang mana terserah, keduanya boleh. Yang mau disinggung pada poin ketujuh adalah dipegangin pada bagian yang sakit. Dipegangin pada bagian yang sakit. Dan tidak ada ketentuan, kata Syekh Utsaimin, mesti dipegangin pada bagian-bagian tertentu, tidak ada. Misalnya ketentuan pegangin jempol, ada orang begitu, pegangin jempolnya, pegang nggak ada ketentuan. Jempol kaki, itu kata Syekh Utsaimin nggak ada dalil yang jelas mengenai itu. Yang jelas dipegang bagian yang sakit. Kalau tidak diketahui bagian yang sakitnya, maka merupakannya ya sudah dapat di depannya. Yang penting di depannya si pasien. Karena bagian yang sakit tidak diketahui. Apa contoh bagian yang sakit tidak diketahui? Gila. Gimana? Ya, kalau sakit tangan ya pada tangannya. Kalau kaki ya sakit. Kalau sakit kaki pada kakinya. Dan gila. Atau penyakit yang lainnya yang tidak bisa dijangkau, maka cukup meruka di depannya dan dipegangi badannya. Dan tidak ada ketentuan pada badan-badan tertentu. Mesti ini tidak ada. Ya. Misalnya yang sakit apanya? Misalnya sakit ini ya. Pegangin bismillah bismillah bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa hadiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa hadiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa hadiru. Nah, kemudian misalnya tidak memegangi bagian tertentu karena sakitnya memang tidak bisa dijangkau seperti gila, kesurupan, mau dipegangin apanya ya sudah, yang penting meruqyah di depannya. Maka di depannya kena hembusan-hembusan napasnya. Kemudian kalau wanita, sementara yang meruqyah laki-laki ditutup biar tidak tampak auratnya gitu. Demikian Mas Salman tentang masalah tata cara meruqyah. Mungkin Ana mau sedikit melebarkan, Ustaz. Berarti tadi yang dipegang-pegang itu berarti ruqyah itu bisa selain non medis sama medis, Ustaz. Kayak misalnya luka atau tersengat. Yang diruqyah itu apa aja? Tidak ada batasan. Yang diruqyah itu apa saja. Tidak terbatas sebagaimana dalam hadis disengat kalajengking gitu ya. Kemudian kesurupan. Tidak terbatas itu, baik sakit yang tampak atau tidak tampak, intinya sakit ya, maka bisa diruqyah. Nah, Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan kalau misalnya ada yang sakit dipegang atau dihembuskan. Terus bagaimana ada beberapa orang itu yang membacakannya ke air langsung diminumkan gitu? Nggak ada masalah. Dan lebih utama yang diusapkan atau diminumkan itu minyak zaitun. Lebih utama. Soalnya minyak zaitun ada nas tersendiri tentang minyak zaitun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga saya tidak kelewatan menulis tentang minyak zaitun. Nabi menyatakan sebagai syajarah mubarakah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu az-zait wa adhinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin." Makanlah minyak zaitun. Gunakanlah minyak zaitun. Jadi makanlah minyak zaitun dan gunakanlah. Gunakanlah maksudnya apa? Dioles-oleskan. Makanlah minyak zaitun dan oles-oleskan minyak zaitun, karena sesungguhnya dia dari termasuk pohon yang diberkahi. Jadi kalau misalnya bisa, yang dibacakan ditiup di situ minyak zaitun dan diolesin atau diminum, karena minyak zaitun ada nas tersendiri.